Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah kepada ibu yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memperkenankan kita untuk berjumpa di majelis yang mulia ini. Walaupun dalam kondisi wabah COVID-19 ini belum selesai. Terkadang kita dapatkan, bahkan saat ini saya mengadakan satu gerakan. Karena orang yang terkena wabah COVID-19 ini tidak hanya butuh perawatan medis saja, tapi juga butuh perawatan mental dan spiritual. Yang saat ini dengan bantuan beberapa teman dari kedokteran yang membantu untuk bisa mengakses beberapa pasien COVID-19. Apalagi ketika pasien ini dalam kondisi dengan gejala yang berat. Maka tentu selain pengobatan, butuh juga bagi mereka support dalam hal spiritual. Memahami tentang takdir Allah Subhanahu wa taala sampai memahami kalau kondisi terburuk itu terjadi. Dibekali mereka agar bisa tangguh dalam masalah akidah mereka, tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harapannya kalau seandainya COVID ini menjadikan sebab kematiannya, maka ini bukanlah sebuah keburukan. Maka ini yang perlu ditanamkan kepada beberapa orang yang sedang mengalami gejala-gejala yang berat dari COVID-19 ini. Dan kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa terbebas dari keburukan wabah ini. Dan kalau kita lihat, betullah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah pada ahlinya kalau kita tidak mengetahui. Oleh karena itu, kalau ada ahli berbicara berkaitan dengan kondisi saat ini, maka lakukanlah begini dan begitu, maka kita ikuti. Karena mereka ahli di bidangnya dan kita mengikuti petunjuk dari para ahli. Berkaitan dengan COVID-19 ini, dianjurkan untuk menggunakan masker, menjaga jarak, dan alhamdulillah di masjid ini, subhanallah ya, jaraknya betul-betul diatur, jamaahnya disiplin menggunakan masker dan lain sebagainya. Semoga ini menjadi jalan bagi kita untuk bisa memaksimalkan usaha kita agar terhindar dari wabah ini. Hari ini insya Allah kita berbicara tentang materi hal yang sangat penting dalam peradilan dalam Islam. Mungkin di antara kita akan bertanya, kenapa saya belajar ini? Saya bukan hakim. Saya bukan orang yang akan memutuskan perkara. Maka jawabannya sangat simpel. Di dalam Islam, peradilan itu tidak harus berada dalam persidangan. Tapi dalam seluruh lini kehidupan kita, maka keadilan itu perlu ditegakkan. Hari ini insya Allah kita akan berbicara satu kaidah yang cukup penting, yang insya Allah akan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi. Dan juga diriwayatkan pula dalam lafaz-lafaz yang lainnya dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau yu'tan nasu bid'awahum." Kalau setiap manusia dipenuhi tuntutan yang dia tuntut, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Niscaya orang-orang akan menuntut harta dan darah suatu kaum. Artinya apa? Artinya setiap kita ketika ada sesuatu yang menyebabkan terjadinya aduan kepada kita, kemudian aduan tersebut menyangkut kesalahan orang lain, maka dalam memutuskan itu harus ada kaidah-kaidah yang dipenuhi
Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, walakin al-bayyinatu 'alal mudda'i. Tetapi setiap tuntutan itu tidak akan dipenuhi kecuali si penuntut itu mendatangkan bukti. Harus mendatangkan bukti. Kalau si penuntut itu tidak mendatangkan bukti, tapi dia tetap terus ingin menuntut tanpa bukti, maka wal yaminu ala man ankara. Maka keputusan itu diambil ketika yang tertuduh itu bersumpah. Bersumpah untuk membebaskan dari tuduhan tersebut. Ini dalam peradilan yang besar. Tapi kita coba tarik dalam kehidupan sehari-hari kita, hadis ini. Kita bicara jangan peradilan yang besar lah. Karena kita bukan hakim. Walaupun suatu saat kalau seandainya kita dihadapkan dalam situasi ini, kita ditunjuk menjadi seorang hakim, maka kaidah ini harus betul-betul diterapkan. Kita tarik saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menjadi hakim untuk anak-anak kita. Biasanya, Pak, kalau ada anak, kemudian kan begitu ya, anak kecil mah. Dan kita juga kan pernah kecil dulu, pas sehat. Setelah itu datang ke orang tuanya, mengadu. Adiknya mengadu, Pak, si kakak mukul saya. Kakak mukul adik, Pak. Biasanya ketika ada aduan seperti itu, tindakan apa yang kita lakukan? Kebanyakan orang tua salah dalam memutuskan satu perkara. Kesalahan yang terbesar bagi seorang hakim, baik hakim yang besar ataupun hakim yang paling kecil di rumah kita, orang tua, kita sebagai orang tua menjadi hakim untuk anak-anak kita. Biasanya ini keputusan yang salah. Dan jangan diulangi kalau kita pernah melakukan ini. Biasanya siapa yang mengadu itu yang dibela. Kan begitu. Apalagi yang mengadu adiknya. Adiknya mengatakan, Pak, tuh si kakaknya nakal. Maka kita terkadang langsung memarahi si kakaknya. Dipanggil kakaknya kemudian kakak kamu nggak boleh begitu. Maka ini adalah tindakan yang kurang tepat. Tapi yang tepat apa? Datangkan bukti. Datangkan kedua orang yang menuntut dan yang dituntut, datangkan kedua-duanya, kita dengarkan tuntutan orang yang menuntut, dalam hal ini anak kita, dengarkan apa tuntutannya, konfirmasi kepada si kakaknya. Sampai kita melihat jelas di mana permasalahannya. Jangan sampai ketika adiknya menuntut, ayah, abi, bapak, si kakak itu jahat kepada saya. Pikiran orang tua selalu berpikir yang kecil itu pasti didolimi oleh yang besar, kan biasanya begitu. Tapi tidak harus dan tidak selalu begitu. Bisa jadi memang betul adiknya itu didolimi oleh kakaknya. Tapi terkadang ada sebab. Apa sebabnya? Terkadang adiknya etil. Cek bahasa Sunda. Bahasa Indonesia apa Pak etil? Ngiseng. Ngisengin adiknya. Kakaknya ngisengin adiknya. Adiknya lagi belajar di herian. Gitu. Adiknya sudah bersabar, terus saja digoda. Sampai si adiknya hilang kesabaran, membalas. Nah, sekali membalas, kakaknya langsung membalas lebih keras lagi. Kan bisa jadi kondisinya begitu. Ya. Atau bisa jadi kondisinya yang salah itu bisa jadi adiknya. Banyak kemungkinan. Makanya bagaimana caranya? Kita seorang hakim yang ada di rumah kita, maka harus berbuat adil walaupun kepada anak-anak kita yang masih kecil. Tidak harus semua orang yang menuntut dipenuhi tuntutannya. Harus didatangkan buktinya. Dikumpulkan dua-duanya, dikumpulkan buktinya. Nah, kalau dalam peradilan Islam, kalau ada orang yang menuntut, maka dia harus mendatangkan buktinya. Kalau di rumah-rumah kita kan anak kecil, kalau tidak mampu mendatangkan bukti, paling tidak mendatangkan saksinya. Tuh si teteh yang lihatnya, tuh si umi yang lihatnya. Kan bisa begitu. Nah, kalau seandainya, Nabi SAW menyebutkan, kalau seandainya semua orang yang menuntut itu dipenuhi tuntutannya, maka niscaya akan banyak harta yang dizalimi oleh orang dan banyak darah yang ditumpahkan. Kalau setiap tuntutan itu dipenuhi. Ketika ada yang menuntut kemudian langsung dihukum. Ketika ada yang menuntut langsung dihukum. Maka ini pentingnya peradilan di dalam Islam. Ini hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Coba kita lihat penjelasan dalam hadis ini. Dalam lafaz ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau yu'tan nasu bid'awahum." Seandainya manusia dipenuhi seluruh tuntutan yang dia tuntut. Ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Maka niscaya orang-orang akan menuntut harta dan darah sebuah kaum yang selalu akan dia tuntut. Maknanya apa? Maknanya adalah syariat ini
melindungi harta dan darah dari tuntutan yang dusta. Ingat, dalam maqasidus syar'iyyah ada 5 hal yang wajib kita jaga. Dan tidak boleh kita terlepas dan lalai dalam 5 hal ini. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Kenapa salat itu kita laksanakan? Tujuannya untuk menjaga agama, hukumnya wajib. Kenapa thalabul ilmi hukumnya wajib? Untuk menjaga agama. Kalau tanpa ilmu, agama ini tidak akan tegak. Yang kedua adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa. Di dalam Islam, jiwa seorang muslim sangatlah mahal harganya. Bahkan kisah yang sangat masyhur dalam sirah nabawiyah. Seorang wanita yang dizalimi oleh orang Yahudi. Ketika dia berada dalam pasar Yahudi, kemudian dijaili, dizalimi oleh orang Yahudi sampai hijabnya terbuka. Maka wanita ini meminta tolong, datang sahabat yang lainnya menolongnya. Kemudian ketika sudah menolong, terjadilah pertikaian antara Yahudi dengan kaum muslimin. Sampai kemudian karena di situ adalah pasar-pasar Yahudi, seorang muslim ini sampai terbunuh. 1 orang muslim terbunuh. Ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mendengar ada seorang muslim yang terbunuh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mempersiapkan pasukan dan mengumandangkan genderang perang bagi orang Yahudi yang membunuh 1 jiwa kaum muslimin. Lihat betapa mahalnya 1 jiwa kaum muslimin yang harus ditebus dengan harga yang sangat mahal. Tidak bisa disia-siakan. Tidak boleh seseorang membunuh dengan tanpa haknya. Maka siapapun yang menumpahkan darah, maka dia akan ditumpahkan darah. Tujuannya apa? Hifdzun nafas, menjaga jiwa. Makanya hukum hukum pancung. Kenapa ada hukum pancung? Menjaga jiwa. Pembunuh dihukum pancung, dihukum bunuh lagi. Tujuannya apa? Menjaga jiwa. Kalau seandainya pembunuh ini tidak dihukum mati, maka dia bisa jadi membunuh yang lainnya. Terus banyak orang yang akan terbunuh. Makanya ada hukum pancung atau hukum mati. Itu tujuannya untuk menjaga jiwa. Yang ketiga, hifdzul mal, menjaga harta. Ini hal yang wajib, harta wajib dijaga. Kenapa riba diharamkan? Karena riba merusak harta. Kenapa judi diharamkan? Karena judi merusak harta. Oleh karena itu, menjaga harta hukumnya wajib. Kemudian yang keempat, hifdzul akal, menjaga akal sehat kita. Kenapa minuman keras dan narkoba diharamkan? Karena ini bisa merusak akal. Segala hal yang bisa merusak akal hukumnya haram dan akal kita harus dijaga. Kemudian selain itu adalah hifdzun nasal, menjaga keturunan. Menjaga keturunan hukumnya wajib. Kenapa perzinahan diharamkan? Karena zina itu bisa merusak keturunan. Oleh karena itu 5 hal ini termasuk ke dalam maqasidus syar'iyyah dan salah satunya adalah menjaga jiwa. Maka tidak boleh jiwa seseorang tertumpah dengan tanpa haknya. Setiap orang yang menuntut kemudian dipenuhi, setiap orang yang menuntut kemudian dipenuhi. Orang yang menyebutkan harta saya dirampas oleh si fulan tanpa mendatangkan saksi, tanpa mendatangkan bukti, kemudian diambil harta tersebut diberikan kepada si penuntut, maka ini bukan hal yang benar. Tapi yang benar adalah untuk mendatangkan bukti bagi siapapun yang menuntut. Walakin al-bayyinatu 'alal mudda'i. Maka setiap penuntut wajib mendatangkan bukti. Apa saja yang dimasukkan ke dalam ranah bukti? Dianggap sebagai bayyinah, salah satunya adalah mendatangkan saksinya. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita ada orang yang menuduh, kita menjadi hakim, menjadi seorang pimpinan yang anak buah kita bertikai. Anak buah kita menunjukkan, Pak, si A itu dia melakukan kecurangan kepada saya, dia menipu saya. Maka si B mengatakan, tidak, saya tidak pernah menipu dia, dianya aja yang begini. Maka siapapun yang menuntut datangkan bayyinah. Salah satu bentuk bayyinah adalah adanya saksi, datangkan saksi. Siapa yang bersaksi kalau Anda itu orang yang dizalimi. Atau kalau tidak ada saksi maka ada bukti, yaitu indikasi yang mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang dituntutkan tersebut. Nah, jika ternyata pendakwa itu tidak bisa mendatangkan bayyinah,
Maka cara melepaskan orang yang tertuduh bagaimana caranya? Al-yamin liman ankara. Orang yang dituduh dan dia mengingkari, saya tidak pernah melakukan itu. Maka dia dimintakan sumpahnya. Cukup dengan dia bersumpah demi Allah, wallahi demi Allah saya tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh si fulan, maka dalam peradilan maka ini sudah terbebas. Begitu pula kita. Dalam hal-hal yang samar ketika terjadi pertikaian dua orang, kemudian orang yang menuntut dia tidak bisa mendatangkan bukti, yang dituntut dia tetap mempertahankan diri dan dia tidak mengakui apa yang dituntutnya, maka kalau tidak memiliki titik temu, maka terakhir apa? Dimintai sumpahnya. Orang yang dituntut kemudian dimintai sumpahnya. Maka kaidahnya adalah wal yaminu ala man ankara, yang dituntut itu maka dialah yang dimintai sumpahnya. Jika tidak terbukti tuntutannya, maka yang tertuduh tersebut bersumpah agar terlepas dari hukuman. Jika tertuduh enggan bersumpah, maka hukuman dijatuhkan kepada siapa? Orang yang dituduhnya. Si penuduh nggak bisa mendatangkan bukti, kekeh. Dia menyebutkan ada orang yang menzaliminya. Yang tertuduh dia tidak mau bersumpah, maka yang tertuduh ini yang akan menjadi tersangkanya dan kemudian dijatuhi hukuman. Ibnul Munzir mengatakan, ajma'a ahlul ilmi ala annal bayyinah alal mudda'i wal yaminu alal mudda'a alaih. Ini menurut Imam Ibnul Munzir. Bersepakat para ulama, berarti ini termasuk ke dalam kesepakatan ijma'nya para ulama, bahwasanya kaidah ini berlaku. Siapapun yang menuntut maka dia wajib mendatangkan buktinya, saksi ataupun buktinya, dan orang yang dituntut maka dia akan dimintai untuk bersumpah atas nama Allah kalau dia mengingkari apa yang dituduhkan tersebut. Ya. Kalau kita dalam kondisi di jamaah, Pak, kira-kira kasus apa yang bisa kita ambil dari faidah ini? Contoh misalkan begini, Pak. Ya, kalau itu terlalu besar, terlalu nasional. Kita ambil kasus yang kecil saja. Misalkan ada seseorang yang datang ke masjid. Orang tidak dikenal. Sebelumnya tidak pernah kita lihat orang tersebut datang ke masjid. Ternyata di saat bersamaan kencreng masjid ada yang bongkar. Hilang tuh si kencreng masjid tersebut. Maka kita, orang-orang atau jamaah yang ada di masjid ini akan berpikir kira-kira siapa tertuduh yang paling kuat, Pak. Di antara jamaah yang ada, kemudian jamaah sudah kosong, ada satu orang yang bukan jamaah kita, ikut sholat dengan kita, yang lain pulang, dia tinggal di sini. Kemudian tiba-tiba siangnya kita dapatkan ada kencleng yang sudah terbuka kuncinya dan hilang uangnya. Kira-kira ghalabati dzan, prasangka terkuat kita, itu kepada siapa tersangkanya? Pada orang itu, kan gitu. Kepada orang tersebut. Kenapa? Banyak hal yang mengarah kepada tersangka ini. Pertama, orang ini orang asing tiba-tiba datang ke masjid. Kemudian orang tersebut orang yang paling akhir pulang, yang lain sudah pulang, dia belum pulang. Orang yang terakhir, jamaah yang terakhir di masjid ini melihat, menyaksikan kalau orang ini ada di masjid ketika dia pulang. Sudah nggak ada orang lain kecuali orang ini. Ternyata siangnya ketahuan kalau kencreng masjid hilang. Maka prasangka atau tersangka yang paling memungkinkan untuk disangka pertama kali siapa? Orang tadi, kan gitu. Ketika orangnya dipanggil, masih ada ternyata orangnya dipanggil. Kemudian ditanya, kamu bukan yang ngambil kencreng ini? Kemudian dia mengingkari, saya nggak pernah ngambil kencreng ini, Pak. Saya kesini hanya ikut sholat dan saya ingin istirahat saja. Dan ketika saya pergi, saya tidak pernah menyentuh kencreng ini. Tapi orang yang terakhir keluar dari masjid, karena dia melihat orang tersebut ada di masjid, dia tetap menuntut. Saya yakin kalau dia ini pelakunya. Karena nggak ada orang lain setelah saya pulang kecuali dia. Ini kan tuduhan yang dibangun di atas keraguan. Ya. Kenapa? Karena dia tidak menyaksikan dengan mata kepala sendiri kalau orang tersebut mencuri. Tapi dia menuduhkan orang ini mencuri, dan orang yang dituduh itu menunjukkan saya tidak pernah mengambil, Pak. Saya mah betul-betul kesini tidak pernah berniat untuk mengambil kencreng tersebut.
sampai terjadi pertikaian, maka seorang hakim, seseorang yang memutuskan perkara di situ, maka harus meminta kepada penuduh untuk menunjukkan buktinya. Mana buktinya Anda meyakini kalau dia adalah orang yang mencuri? Karena kalau dia melihat orang ini terakhir keluar dari masjid, itu kan bukan bukti yang kuat. Karena bisa jadi yang melakukan bukan dia. Bukti itu kalau dia melihat dengan mata kepala sendiri, si ini, orang yang dituduh ini melakukan, itu baru bisa dijadikan sebagai bukti. Tapi kalau dia tidak melihat orang tersebut melakukan sebuah kejahatan ini, tapi ada ghalabatil dzan, prasangka yang menunjukkan kepada orang tersebut, maka ini belum bisa dijadikan bukti yang cukup. Apalagi kalau orangnya mengingkari, enggak, saya tidak pernah melakukan. Maka langkah terakhir untuk bisa menyelesaikan perkara ini, bagaimana caranya? Kita minta orang yang tertuduh tersebut, orang yang dituduh ini, untuk bersumpah. Ya udah, si penuduh nggak bisa mendatangkan bukti, berarti satu-satunya cara adalah meminta, kamu sekarang bersumpah atas nama Allah kalau kamu tidak pernah mencuri uang kenceleng ini. Maka ketika si tertuduh ini kemudian bersumpah, demi Allah saya tidak pernah mencuri uang yang ada di masjid ini. Kalau dia sudah bersumpah seperti itu, maka dia bebas dari tuduhan itu. Tidak boleh dipaksakan untuk dihukum dengan satu hukuman, padahal tidak ada bukti yang cukup untuk bisa menjerat orang tersebut dalam kasus yang dituduhkan tadi. Kasus yang lain, ini kasus yang betul-betul terjadi dalam Sahih Muslim. Saya sebutkan nih hadisnya nih. Dalam Sahih Bukhari dan juga di dalam Sahih Muslim. Kisah seorang sahabat. Sebentar. Ya. Di dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim dikisahkan ada kisah Huwaisah. Huwaisah itu seseorang yang masuk Islam, dan kemudian Muhayyisah juga seseorang yang masuk ke dalam Islam. Pada saat itu ada kisah ketika Huwaisah dan Muhayyisah itu menuntut kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam disebabkan kematian saudaranya, yaitu Abdullah bin Sahal. Abdullah bin Sahal itu ketika berjalan, kalau kita lihat dalam Sahih Bukhari-nya, orang tersebut, sahabat ini berjalan bersama Abdullah bin Sahal. Kemudian setelah itu berpisah di Khaybar. Tiba-tiba ketika bertemu kembali, saudaranya yaitu Abdullah bin Sahal itu sudah meninggal dalam keadaan terbunuh. Maka Huwaisah ini memiliki prasangka yang paling besar adalah berarti saudaranya itu Abdullah bin Sahal ini itu dibunuh oleh orang Yahudi yang ada di Khaybar. Kemudian datanglah kepada Yahudi tersebut, kemudian menunjukkan kamu ya pembunuhnya. Kalau dalam bahasa kitanya begitu. Maka dia pun mengingkarinya. Saya tidak tahu, saya bukan pembunuhnya. Sampai dilaporkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tetap meminta, walaupun kasusnya kasus muslim dengan Yahudi ini. Yahudi orang yang tertuduh membunuh kaum muslim. Yang terbunuh adalah seorang muslim. Yang mengadukan adalah seorang muslim. Ketika dia mengadu kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada pengadu tersebut untuk mendatangkan bukti. Ya. Untuk mendatangkan bukti. Kemudian setelah itu memintakan sumpah bagi orang yang tertuduh. Ya. Nah, dalam hadis ini kita lihat, hadis ini adalah pokok dalam bab peradilan secara umum. Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan, dan hadis ini adalah salah satu pokok hukum dan referensi utama dalam pertentangan dan perselisihan. Konsekuensinya adalah seorang tidak boleh divonis hanya dengan dakwaan saja, tapi harus mendatangkan bukti, dan kalau tidak bisa mendatangkan bukti maka diminta untuk bersumpah. Nah, konsekuensinya, mudda'i atau orang yang menuntut, dia boleh diberikan kebolehan ketika dia ingin mencabut perkaranya atau khusumah namanya, perselisihan.
Boleh, misalkan terjadi perselisihan. Si kasus tadi misalkan yang di masjid tadi. Ada jamaah masjid yang menuduh kepada orang yang berada di masjid tersebut kalau si orang ini adalah yang mencuri, si A misalkan. Jamaah masjid bukan si A, saya curiga si A mencuri kotak amal, kotak infak. Si A tetap kekeh dia mengingkarinya. Ketika dimintai untuk mendatangkan bukti, maka kemudian orang yang menuntut ini menyukai, ya sudahlah, saya cabut perkaranya, saya tidak lanjutkan lagi tuntutannya. Maka boleh, orang yang menuntut oleh itu boleh untuk mencabut tuntutannya. Tetapi orang yang dituduh atau mudda'a alaih, jika dia ingin meninggalkan khusumah, maka tidak dibolehkan. Si penuntut masih tetap nuntut, yang dituntut makanya sudah, saya selesaikan aja. Perkara ini saya tidak akan lanjut, maka tidak dibolehkan. Perkara ini tetap dilanjutkan sampai menghasilkan sebuah keputusan, termasuk juga kalau tidak ada keputusan maka dimintai untuk bersumpah. Saya agak karagok sebenarnya memberikan contohnya, karena kalau direkam agak sedikit sensitif contohnya. Tadinya ingin membawakan kasus yang terbaru sekarang, tapi agak sedikit karagok untuk menyampaikannya. Kita gunakan saja kasus-kasus yang lainnya yang berkaitan dengan masalah ini. Misalkan di masjid ini ada perselisihan di antara satu jamaah dengan jamaah yang lainnya berkaitan dengan masalah-masalah yang terjadi. Misalkan masalah apa ya yang sering terjadi di perselisihan? Penggunaan dana masjid. Korupsi misalkan. Aduh, jangan masjid lah contohnya ya. Asal nggak bagus ngasih contoh korupsi masjid. Di satu lembaga misalkan. Satu lembaga pemerintah. Ya udahlah, kasusnya kasus tentang korupsi dana COVID-19. Nah, itu kan rada kekinian ya. Nah, ada seseorang yang menuduh, ini si fulan ini dia mencuri dana untuk disebarkan ke masyarakat. Nah, kemudian dimintai buktinya, mana bukti tuduhan Anda? Bukti itu yang dimasukkan apa? Ada saksi yang menyaksikan ketika dia melakukan kecurangan tersebut. Yang kedua adalah ada bukti-bukti yang menguatkannya. Ya. Misalkan ada kesepakatan kerjasama untuk melakukan kecurangan. Nah, ini bisa dijadikan bukti atau rekaman percakapan. Nah, bisa jadi direkam percakapannya ketika mengadakan satu kesepakatan. Nanti ya, dana ini jangan kasih semuanya. 50% berikan kepada saya, nanti kita bagi 2. Itu ada percakapan yang demikian, maka ini dijadikan sebagai bukti, bisa dijadikan sebagai bukti. Maka pertikaian yang seperti ini maka diselesaikan dalam hukum dalam peradilan Islam, maka kalau tidak bisa mendatangkan bukti, maka yang tertuduh itu akan dimintai untuk bersumpah. Kenapa? Ada kaidah yang mengatakan al-aslu bara'atu dzimmah. Hukum asal seseorang itu terbebas dari beban. Ya. Ini kasusnya kasus yang lain. Lebih mudahkan lagi kasusnya. Ya. Saya masih bingung ini menggunakan kasus supaya tidak sensitif tapi dapat gitu. Contoh misalkan begini. Ustadz Tisna misalkan. Tiba-tiba ada orang yang datang ke Ustadz Tisna yang mengaku kalau Ustadz Tisna punya hutang. Mengadu kepada ketua DKM misalkan, atau mengadu kepada siapapun kalau Ustadz Tisna punya hutang. Kemudian dia menuntut, karena saya pernah dipinjami oleh Ustadz Tisna, dia belum bayar hutang kepada saya. Kemudian orang tersebut ketika diminta, mana buktinya, mana saksinya ketika beliau berhutang kepada Anda? Apakah ada surat perjanjian yang ditandatangani? Dia sebutkan tidak punya. Apakah ada saksi yang menyaksikan ketika beliau meminjam? Dia sebutkan saya tidak punya saksi. Berarti dia menuntut tanpa ada saksi, tanpa ada bukti. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwasannya al-aslu bara'atu dzimmah. Hukum asal seseorang itu terlepas dari tuntutan. Jadi tidak ada istilah kalau ada orang lahir ke dunia ini kemudian dia mewarisi hutang. Itu enggak ada. Misalkan ada isu yang mengatakan setiap orang yang lahir di negeri ini, maka setiap lahir dia terbebani hutang sekian juta rupiah. Maka tidak ada. Oleh karena itu hutang itu tidak diwariskan. Termasuk ketika ada seseorang meninggal.
Seorang ayah kita misalkan. Kita berhutang kepada seseorang, sebelum hutangnya lunas kita meninggal. Pertanyaannya, apakah hutang kita akan diturunkan kepada anak kita? Maka jawabannya tidak. Siapa yang berhutang, dia yang bertanggung jawab. Ketika orang yang berhutang ini meninggal, maka dialah yang berhak untuk membayarkan hutang tersebut dan hutang tidak diwariskan kepada ahli warisnya. Caranya bagaimana? Caranya adalah ambil harta dari harta waris yang dimiliki oleh kita. Misalkan saya meninggal punya hutang. Saya punya harta berupa rumah misalkan dengan mobil. Nah, ketika saya meninggal, hutang belum selesai, maka harta yang saya miliki berupa rumah dan mobil ini tidak boleh dibagikan waris sampai hutangnya beres dulu. Makanya ketika ada seseorang meninggal, selalu yang ditanya pertama kali apa? Hutang, udah beres belum hutangnya? Maka dengan harta yang dimiliki oleh orang tersebut, maka dibayarkan hutangnya. Kalau seandainya hartanya sudah habis, tapi hutang belum lunas, siapa yang melunasi, Pak? Bukan ahli warisnya. Ahli waris nggak wajib melunasi hutangnya. Walaupun tetap ahli waris yang saleh, dia tidak menginginkan orang tuanya berada dalam kemadharatan. Karena ketika seseorang meninggal, maka hutang itu akan tetap dituntut di akhirat nanti. Maka ahli waris yang baik akan membantu. Tapi sebenarnya tidak wajib. Kalau harta yang sudah dimilikinya itu bisa dibayarkan untuk hutang yang dia pinjam, maka habiskan harta tersebut dan tidak boleh ada warisan sampai hutangnya selesai. Termasuk juga kebutuhan untuk si jenazah ini. Jadi ketika seseorang meninggal, siapa yang menyiapkan kain kafan atau dengan harta siapa membeli kain kafan, membiayai penguburan dan lain sebagainya, menggunakan harta dari si mayit ini. Digunakan dulu hartanya. Ahli warisnya itu tidak menjadi orang yang terbebani dengan hutang. Kenapa? Al-aslu bara'atu dhimmah. Hukum asal seseorang itu terbebas dari dhimmah, beban. Tidak ada orang yang kemudian tiba-tiba berhutang, lahir kemudian tiba-tiba berhutang, nggak ada. Makanya tuntutan tadi yang kasusnya kita contohkan, ada Ustadz Tisna yang kemudian dituntut oleh seseorang, menunjukkan kalau beliau punya hutang kepadanya, maka al-aslu bara'atu dhimmah. Kalau tidak bisa mendatangkan saksi, tidak bisa mendatangkan bukti, maka beliau terbebas dari tuduhan tersebut. Karena tidak ada seseorang yang terlahir dalam keadaan berhutang, tidak ada. Ini berkaitan dengan kaidah ini. Nah, dalam kaidah yang sama pula berkaitan dengan bara'atu dhimmah, terjadi perselisihan antara seseorang berkaitan dengan sewaan. Misalkan ada seseorang yang menyewa rumah. Si penyewa, dia mengatakan, dulu perjanjian saya dengan Anda itu 5 juta per tahun. Dulu. Nah, kemudian si pemberi sewaan atau orang yang pemilik sewaan ini mengatakan, enggak, saya katakan kepada Anda, saya menyewakan kepada Anda 10 juta. Nah, terjadi pertikaian tuh. Tidak ada saksi, tidak ada bukti. Orang yang memiliki rumah tersebut mengatakan, kalau saya menyewakan kepada Anda itu 10 juta. Tapi orang yang punya rumah ini, orang yang mengontrak menyewa ini, dia mengatakan, enggak, Anda dulu bilangnya 5 juta. Enggak ada saksi, enggak ada bukti. Siapa yang dimenangkan dalam kasus ini, Pak? Yang punya rumah yang menyewakan, ataukah yang menyewa? Mana yang dimenangkan? Enggak ada saksi, enggak ada bukti dua-duanya. Semuanya menuntut dan dituntut dengan tanpa ada saksi, tanpa ada bukti. Pertikaian antara pemilik rumah dan penyewa. Pemilik rumah bilang 10 juta, penyewa menyebutkan 5 juta. Siapa yang dimenangkan dalam kasus ini? Kita lihat kaidahnya al-aslu bara'atu dhimmah. Hukum asal seseorang itu terbebas dari dhimmah, terbebas dari beban. Maka yang dimenangkan adalah yang beban terkecil. Asalnya nggak ada beban, kemudian ada kesepakatan atau ada pengakuan kalau dia memiliki beban 1 bulannya 5 juta. Maka yang dimenangkan, kalau misalkan ini masuk ke dalam peradilan, maka yang dimenangkan adalah orang yang dituntut tersebut. Orang yang mengatakan, enggak, saya nyewa itu 5 juta, Anda bilangnya 5 juta. Si pemilik rumah, enggak, 10 juta. Maka yang dimenangkan siapa? Yang 5 juta. Kenapa? Tidak ada saksi, tidak ada bukti, dan kaidahnya al-aslu bara'atu dhimmah. Hukum asal seseorang itu terbebas dari tanggungan. Orang yang dituduh dia berhutang, kemudian dia mengingkarnya, saya tidak berhutang.
kemudian terjadi pertikaian, orang yang mengklaim orang tersebut punya hutang, tidak ada saksi, tidak ada bukti, maka yang dimenangkan siapa? Orang yang mengingkari tersebut, karena hukum asalnya al aslu bara'atu zimmah. Hukum asal itu terbebas dari zimmah, beban. Ada seseorang yang dituduh berzina. Nah, ada seorang yang dituduh berzina. Kemudian orang yang dituduh menyebutkan saya tidak pernah berzina. Yang menuduh tidak bisa mendatangkan saksi, tidak bisa mendatangkan bukti. Siapa yang dimenangkan? Yang dituduh dimenangkan. Kenapa? Karena hukum asal bara'atu zimmah. Seseorang itu terbebas dari beban. Oleh karena itu setiap tuduhan yang diberikan kepada seseorang, maka orang yang dituduh itu bisa terbebas ketika si penuduh tidak mendatangkan saksi, tidak bisa mendatangkan bukti, tidak bisa mendatangkan bayyinah. Oleh karena itu, kalau kita tarik lagi kepada kasus yang terkecil di rumah kita, ketika terjadi pertikaian antara kakak dengan adik, maka kita menggunakan kaidah ini. Si penuduh dan si tertuduh, maka kita lihat posisinya. Apakah mendatangkan saksi dan bukti yang kuat atau tidak? Kalau tidak, berarti yang dimenangkan adalah yang dituduh. Dalam kasus tertentu dimintai sumpahnya. Begitu, wallahu a'lam. Sampai sini ada pertanyaan dulu, Pak? Ada mikrofonnya? Maaf, ini mah di luar tema. Mangga. Kalau kita ragu berwudu itu tidak mengucapkan bismillah, itu bagaimana? Nah, keduanya, kalau kita berdoa itu harus mengangkat tangan selalu gitu, mengangkat tangan. Iya. Ya gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketika berwudu lupa membaca bismillah, apakah sah wudunya atau tidak? Nah, para ulama kita menyebutkan bahwasanya bismillah ada sebagian yang memasukkan ke dalam hukum yang wajib dalam berwudu. Ada sebagian lagi yang menyebutkan tidak wajib menyebutkan bismillah. Ini tergantung pendapat mana yang kita ambil. Hanya, kalaupun seandainya kita lupa membaca bismillah ketika akan berwudu, dan baru teringat setelah berwudu, maka boleh bagi kita mengucapkan bismillah setelahnya. Ini menggunakan dalil umum berkaitan dengan seseorang yang lupa membaca bismillah sebelum makan. Maka ketika dia lupa membaca bismillah sebelum makan, dan dia baru teringat ketika di suapan terakhir, maka dia membaca bismillah di suapan terakhir tersebut. Maka dalam wudu pun demikian, ini mengkiaskan sama-sama bismillah kedua-duanya. Ketika lupa membaca bismillah ketika di awal wudu dan teringat ketika di akhir, maka bacalah di akhir ketika dia ingat. Tapi kalau wudunya sudah selesai, maka tidak perlu dia membaca bismillah kalau wudunya sudah selesai, karena dia sudah terlepas dari ibadah tersebut, wudu tersebut. Maka tetap sah, insya Allah pendapat yang paling rajih menunjukkan tidak membaca bismillah di awal wudu tetap sah wudunya, selama rukun-rukunnya pun terpenuhi. Ketika mencuci wajah, mencuci tangan sampai ke siku itu terpenuhi semuanya, maka wudunya menjadi sah walaupun dia lupa membaca bismillah. Dan lupa kan menjadi salah satu sebab jatuhnya hukum. Seseorang itu bisa terbebas dari hukum disebabkan karena lupa salah satunya, nisyan. Lupa baca bismillah, maka tetap sah. Lupa kalau dia sedang saum tapi makan disebabkan karena lupa dia sedang saum, batal tidak saumnya? Tidak batal, jatuh. Si hukum yang menimpanya itu terjatuh disebabkan karena lupa. Orang tidak sholat karena lupa, apakah dia berdosa? Jawabannya tidak berdosa kalau dia lupa. Berdosa itu kalau ingat kemudian tidak diqadha sholatnya, itu baru. Oleh karena itu lupa itu menjadi sebab gugurnya beban kepada seseorang. Maka lupa membaca bismillah ketika wudu, maka tetap sah wudunya. Ini yang pertama. Tuh kan penyakit muncul lagi. Pertanyaan yang keduanya apa tadi Pak? Mohon maaf. Setelah wudu tuh. Berdoa harus mengangkat tangan atau tidak? Masya Allah. Ini menunjukkan betapa banyaknya dosa nih. Bisa jadi pelupa ini. Mengangkat tangan ketika berdoa, apakah ini harus? Nah, kaidah dalam mengangkat tangan dalam berdoa, maka para ulama kita menyebutkan pertama, ketika ada dalil yang khusus menyebutkan mengangkat tangan,
maka kita mengangkat tangan. Seperti doa istisqa, meminta hujan. Nabi SAW ketika meminta istisqa, minta hujan, mengangkat tangan sampai terlihat putih ketiak beliau. Kemudian juga doa ketika selain meminta hujan yang mengangkat tangan, doa apa lagi? Ya pokoknya kalau ada dalil yang mengangkat tangan, maka angkat tangan. Ini kaidah yang pertama. Yang kedua, kalau ada dalil yang menunjukkan tidak mengangkat tangan, maka kita tidak mengangkat tangan. Kalau ada dalil yang menunjukkan Nabi tidak mengangkat tangan ketika berdoa dengan doa ini, maka tidak angkat tangan. Yang ketiga, kalau tidak ada dalil yang menyebutkan mengangkat atau tidak, tapi dia berada di waktu-waktu mustajab doa, tempat-tempat mustajab doa, maka mengangkat tangan lebih dianjurkan dibandingkan tidak. Contoh, ketika azan dan iqamah, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u bainal adzan wal iqamah la yurad." Doa di antara azan dan iqamah tidak akan pernah tertolak. Maka azan dan iqamah itu waktu mustajab doa. Kalau kita berdoa di waktu tersebut, maka dianjurkan mengangkat tangan dibandingkan tidak mengangkat tangan. Kenapa? Waktu mustajab doa. Yang kedua, tempat mustajab doa. Kalau kita berada di tempat-tempat mustajab doa, maka mengangkat tangan lebih utama dibandingkan tidak mengangkat tangan. Seperti berdoa di depan Ka'bah. Itu dianjurkan mengangkat tangan. Kenapa? Waktu tempat mustajab doa. Di Masjidil Haram, tempat mustajab doa. Ketika berada di Bukit Sofa, mengangkat tangan. Di Bukit Marwah, maka mengangkat tangan. Kalau ada tempat yang mustajab doa, maka mengangkat tangan lebih utama dibandingkan tidak mengangkat tangan. Nah, tapi kalau kita di luar itu semuanya, bukan di waktu mustajab doa, bukan berada di tempat yang mustajab doa, tidak ada dalil yang menunjukkan tentang mengangkat tangan atau tidak, maka sebaiknya kita tidak mengangkat tangan seperti seseorang yang berdoa ba'da shalah, setelah sholat. Boleh nggak seseorang setelah sholat, beres berzikir, kemudian dia berdoa kepada Allah? Maka jawabannya boleh. Boleh berdoa setelah berzikir selesai, boleh. Mengangkat tangan atau tidak? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan mengangkat tangan atau tidak, dan bukan berada di waktu-waktu yang mustajab doa, maka tidak mengangkat tangan lebih utama dibandingkan mengangkat tangan. Justru di antara azan dan iqamah yang ini ada dalil yang menunjukkan waktu ini waktu mustajab, maka mengangkat tangan lebih utama dibandingkan tidak. Ini 3 kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Mengangkat tangan ketika ada dalil mengangkat tangan. Tidak mengangkat tangan kalau ada dalil yang jelas kalau Nabi tidak mengangkat tangan. Tapi kalau tidak ada dalil yang menunjukkan ngangkat atau enggak, lihat waktunya mustajab atau tidak, dan lihat tempat, apakah tempatnya mustajab atau tidak. Kalau berada di waktu mustajab atau tempat mustajab, maka mengangkat tangan lebih utama dibandingkan tidak mengangkat tangan. Begitu Pak, ya. Allah a'lam. Maka Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang afdol itu kan doa sesuai contoh. Apakah betul saya mengatakan dengan doa Allahumma arinal haqqan haqqo warzuqna tiba'ah wa anil batila batila? Barangkali itu salah, tolong diluruskan dan saya minta doa yang lebih tepat. Ya. Itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Pertama berkaitan dengan doa, apakah kita boleh berdoa dengan doa yang demikian? Allahumma arinal haqqa dan seterusnya. Maka jawabannya doanya dengan doa apapun karena kondisinya kondisi mutlak. Bahkan boleh kita berdoa dengan bahasa kita. Ya Allah, tunjukilah kepada kaum muslimin diberikan kemudahan untuk orang-orang yang sedang menjalankan tugasnya untuk ditunjukkan kebenaran, dan mudah-mudahan kasus ini diselesaikan dengan keadilan, dengan seadil-adilnya, dengan dengan doa apapun, dengan doa bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab boleh, maka tidak ada doa yang dikhususkan untuk kondisi yang umum. Ini kan kondisinya kondisi umum, doanya doa apapun dibolehkan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Dan jangan lupa untuk tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi kita hari ini bukan satu masalah, tapi banyak masalah. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kemudahan bagi kaum muslimin untuk bisa terhindar dari fitnah di dunia ini. Dan kita berharap semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita semuanya untuk terhindar dari wabah dan keburukannya. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan negeri kita negeri yang aman, negeri yang sejahtera, dan menjadikan pemimpin kita pemimpin-pemimpin yang adil,
pemimpin yang saleh, pemimpin yang menegakkan hukum-hukum Allah di negeri ini. Dan kita doakan pula semoga kaum muslimin yang ada di negeri ini Allah berikan taufik dan hidayahnya untuk segera kembali kepada aturan-aturan Allah dan aturan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa semoga Allah mengumpulkan kita kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas materi yang tidak maksimal hari ini. Semoga di pertemuan berikutnya kita bisa bikinkan materi yang pas. Semoga Allah memberikan karunia-Nya, keberkahan kepada kita semuanya. Kita cukupkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.